Ya awalnya saya membuat puisi cinta. Itu pun dulu saya anggap bukan puisi, hanya rayuan buat mantan pacar saya gitu kan. Lalu terbukukan menjadi Angin Penuh Berisik 2008. Nah tapi 2012 saya mencoba menuliskan puisi-puisi yang sudah mulai dunia saya. Misalnya saya menuliskan dunia tongkat putih ya. Saya bicara sama Louis Braille, pencipta Braille itu gitu. Saya mulai menuliskan kegelisahan saya terhadap kampus-kampus yang tidak menerima saya, kegelisahan saya terhadap bank-bank yang kalau tunanetra datang tuh menyusahkan, menyulitkan gitu. Nah, banyak gelisahan-gelisahan yang saya alami di dunia nyata saya tuangkan dalam Taman Dalam Gelap. Saya mengambil satu bahwa kegelapan tidak selamanya mengsesarakan sih. Puisi menurut saya cara yang paling saya minati, atau dalam kamus saya itu cara yang paling mudah karena hidup saya penuh dengan bahasa rasa, dan puisi pun punya cara sendiri untuk mengekspresikan perasaan-perasaan saya dan punya kebebasan yang tidak terlalu akademik ya, yang ada aturan main yang baku begitu. Dan itulah yang menjadikan puisi bagi saya alat untuk bukan hanya sekedar mengekspresikan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa empati orang-orang yang saya cintai di luar sana, masyarakat yang sebenarnya mereka juga manusia yang mestinya bersama-sama menghargai sesamanya, dalam hal ini disabilitas, yang selama ini belum terperhatikan secara baik, terutama di Indonesia ya. Apa dasarnya saya mengatakan demikian? Ya perjalanan hidup saya, gitu, di mana saya bersekolah, sulit mencari buku-buku, cari referensi bacaan-bacaan, dan ya terbatas sekali kalaupun ada begitu. Bahkan huruf Braille itu hanya perpustakaan tertentu yang ada. Jadi kalau kita mau cari ke toko buku katakanlah gitu, walaupun kita punya uang tapi nggak ada yang bisa dibeli gitu. Baik buku Braille maupun buku audio. Nah oleh sebab itu gagasan-gagasan saya memang awalnya puisi adalah untuk bahan ya seperti anak muda pada umumnya lah, percintaan, merayu, ungkapan-ungkapan remaja begitu. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa oh ya, puisi ini sebetulnya punya kekuatan tersendiri, ada di masyarakat yang bisa menerima gagasan-gagasan di balik puisi itu gitu. Sehingga akhirnya saya pakai untuk juga menyebarluaskan nilai-nilai yang ada pada dunia disabilitas untuk bisa keluar. Artinya bahwa perjuangan disabilitas untuk bisa diterima di masyarakat, hidup bersama dengan masyarakat, mungkin lewat puisi bisa menyentuh. Ya, di tahun 2008 saya mendapatkan penghargaan dari panitia buku di Jakarta karena saya salah satu disabilitas netra yang membuat buku kumpulan puisi pada saat itu. Dan itu saya buat beberapa versi selain versi tulisan hard copy biasa, juga versi Braille dan versi audionya. Versi Braille dan audio ini saya tempatkan di sebuah perpustakaan milik Yayasan Mitra Netra di Jakarta. Dan puisi-puisi itu ternyata memang kalau kesadaran saya sekarang gitu, dia akan menjumpai pembacanya dimanapun dia berada, karena di 2008 itu akhirnya juga
buku pertama saya Angin Pun Berbisik pun diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tidak terbatas orang Indonesia, tapi juga tidak terbatas orang yang bisa membaca buku, bahkan tunanetra pun bisa menikmati itu dalam bentuk yang format yang lain ya, braille dan audio. Kenapa demikian? Karena memang saya sejak usia 9 tahun kan saya sudah tidak melihat dengan baik ya. Ya orang menyebutnya kurang awas gitu ya, low vision. Sehingga untuk membaca buku itu butuh perjuangan yang luar biasa gitu. Selain untuk merayu teman-teman, juga mungkin harus membayar seseorang untuk membacakan dan sebagainya. Dan itu tidak cukup di Indonesia ini siapa yang bisa membangun itu gitu. Jadi hanya beberapa saja institusi yang bisa membuatkan buku braille dan buku audio itu. Oleh sebab itu di tahun 2006 ketika saya bekerja di Yayasan Mitra Netra itu, saya menggagas satu ide, yaitu 1000 buku untuk tunanetra. Harapannya adalah buku yang diterbitkan, yang dijual di toko buku itu ya ada versi yang bisa diakses oleh tunanetra, entah itu huruf braille atau audio. Nah, tapi gagasan saya waktu itu adalah e-book. Karena waktu itu sudah mulai banyak teman-teman tunanetra yang mengakses komputer kan. Sehingga e-book mempercepat proses pembrailean itu. Tanpa harus di-emboss, tanpa harus dicetak, dia sudah bisa dibaca dengan komputer atau laptop. Apalagi sekarang kan kita tahu gadget sudah bisa membaca. Jadi itu akan lebih mudah lagi. Nah, pada tahun 2006 itu gagasan 1000 buku untuk tunanetra itu disambut masyarakat luas, terutama anak muda ya, mahasiswa gitu. Caranya adalah mereka menyalinkan kembali buku yang hard copy itu, yang dijual di toko-toko buku, ke dalam soft file. Jadi ke dalam Microsoft Word lah, katakan begitu. Lalu oleh teman-teman di Yayasan Mitra Netra itu diubah menjadi e-book yang bisa dibaca oleh teman-teman tunanetra. Pada waktu itu sih HTML ya pakainya gitu untuk mempermudah saja gitu. Nah, eksperimental itu juga disambut sama waktu itu kan saya ikut lomba pemanfaatan teknologi informatika. Boleh saya sebut ya, Samsung Digital Hub. Waktu itu saya ikut lomba itu bagaimana kita punya proyek yang bermanfaat bagi tunanetra di Indonesia ini, dan kita menang gitu. Menang, dihadiahkan oleh Samsung sejumlah uang, dan kita buatlah center-center untuk bisa teman-teman membaca buku itu lewat internet gitu. Maka Jogja, Makassar, dan Bandung jadi sasaran untuk mensosialisasi bagaimana memanfaatkan internet untuk literasi ini gitu. Dan akhirnya di tahun 2016 Yayasan Mitra Netra mulai mengonlinekan perpustakaannya. Jadi dimanapun teman-teman tunanetra di Indonesia bisa mengakses karya-karya saya di sana. Keterlibatan saya di dunia literasi memang dimulai dengan pengenalan saya terhadap komputer. Ya, kemudian di tahun 1999 itu ada beberapa anak-anak kita yang ingin bersekolah lebih tinggi, karena pada saat itu anak-anak tunanetra bersekolah sampai tingkatan SMP, lalu mereka mengambil jurusan yang bagi mereka praktis saja, yaitu pijat. Artinya keluar dari sekolah formal kan. Nah, kami terus memperjuangkan mereka supaya naik tingkat terus, supaya mereka bisa bersekolah di integrasi, sekolah SMA, dan perguruan tinggi. Nah, persoalan di sana adalah, kalau mereka bersekolah di SMA, simbol-simbol braille untuk MIPA itu nggak ada. Jadi misalnya simbol kimia, itu nggak ada. Secara nasional ya, harus dibikin sendiri oleh masing-masing. Jadi akhirnya itu menghambat mereka untuk bisa bersekolah lebih tinggi. Nah, saya dengan teman-teman di Mitra Netra itu mencoba menjadi pionir untuk merumuskan
simbol MIPA untuk sekolah menengah atas, matematika, fisika, dan kimia, gitu. Dan hasil rancangan kami itu kita usulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Kebudayaan, untuk dijadikan menjadi simbol Braille nasional. Dan itu tercapai, akhirnya keluarlah permen yang bisa menaungi itu menjadi pembelajaran di seluruh Indonesia. 2004 saat pemilu langsung pada saat itu, ada beberapa teman yang gelisah karena persoalan luber, langsung umum, bebas, dan rahasia. Langsung dan umumnya oke, kita bisa nih tunanetra nih. Tapi di rahasia ini, biasanya nyoblos kan didampingi, ya Mas ya, didampingi sama, ya mungkin sama panitia, bisa saja panitianya juga nggak jujur ya kan, nyoblos 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 gitu. Atau didampingi dengan anak atau dengan istri, tapi kita rasanya nggak enak kalau istri kita berlainan pilihan. Karena politik ini kan masing-masing ya orang ya gitu. Nah artinya dari sisi tunanetra merasa tidak bebas lah gitu. Jadi langsung umum, bebas, rahasianya nggak bisa di haknya. Nah oleh sebab itu ada namanya sebuah NGO, jadi dia agenda nama NGO-nya dan PPUA oleh teman-teman disabilitas ini mengusulkan alat coblos khusus gitu untuk tunanetra. Nah saya diminta mendesain. Nah saya dengan kawan saya namanya Zainal mendesain kertas suara itu yang seperti map ya Mas, seperti map, lalu surat-suara yang dimasukkan map itu, tapi map itu dibolongkan dulu di tempat coblosnya itu. Misalnya ada gambar 3 presiden, 1, 2, dan 3 ya. Di atas gambar presiden itu nanti kita braillekan. Ada Anies, Amin gitu ya. Lalu paslon 2 dan paslon 3. Nah, itu di atasnya masing-masing ada namanya. Nah, kalau dia sudah mengenal huruf Braille, dia tinggal baca huruf Braille itu, pilihannya mana, 1, 2, atau 3, dia tinggal coblos, tanpa dibantu orang lain. Jadi rahasianya tetap terjaga. Nah, 2004 itu masih percobaan, akhirnya 2009 saya membantu KPU Pusat di Jakarta untuk itu dijadikan alat bantu yang resmi masuk ke dalam kotak suaranya gitu. Nah, pada saat itulah desain saya dan teman-teman itu dipakai menjadi desainnya KPU. Sayang nama saya tidak dipatenkan di sana. Sampai sekarang itu masih dipakai untuk alat coblos di KPU pusat dan KPU daerah. Ya cukup bangga sih saya bisa mewariskan sesuatu buat bangsa ini. Kalau cerita sekarang tentu beda ya, sudah sangat berkembang sekarang dengan teknologi yang terbaru sekarang ini. Bahkan semua handphone yang dijual di pasaran umum, ya dengan 500 atau 1 juta dia sudah bisa membaca buku, terutama buku-buku yang soft file, PDF dan sebagainya ya, yang juga itu beredar luas. Dan mungkin dia juga bisa mengakses perpustakaan umum, artinya perpustakaan nasional, itu kan juga ada versi e-booknya. Atau dia bisa juga membeli buku versi Gramedianya. Tapi pada saat saya dulu merintis literasi atau buku-buku ini di kalangan tunanetra sangat terbatas. Jadi untuk bisa membraillekan itu ya cukup berat karena biayanya tinggi Mas ya. Untuk braille itu satu bukunya itu bisa 5-10 kali dari harga buku yang di pasaran begitu. Itu cukup berat, jadi hanya lembaga tertentu yang bisa membraillekan itu. Atau cara kedua dengan mengaudiokan, jadi banyak teman-teman relawan, misalnya penyiar dan teman-teman relawan itu, dia membacakan buku itu ke dalam CD, sekarang sudah bisa dalam bentuk MP3 dan sebagainya ya, sudah sangat mudah. Jadi hanya kuantitinya Mas gitu. Perbandingan teman-teman yang memerlukan itu di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi dengan persediaan yang ada yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi kalau dulu waktu kami di Yayasan Mitra Netra itu hampir 3-6 bulan baru bisa melayani 1 buku gitu. Nah, jadi percepatannya kurang lah ya gitu.
Tapi sekarang ini sudah bisa diatasi dengan cara scanner. Jadi teman-teman tunanetra yang cukup belia, anak-anak Gen Z gitu, mereka sudah bisa scan sendiri. Sudah bisa memindai buku sendiri dengan peralatan yang sederhana, yang murah meriah saja di pasaran mungkin 600.000 sudah dapat, mereka scan, lalu mereka bisa baca dengan alat pembaca layar dari Google. Jadi memang sudah jauh lah literasi teman-teman sekarang. Jadi hanya persoalannya sekarang mau baca atau tidak. Jadi bukan persoalan teknis lagi ya sekarang ini. Ya, sastra bagi kami sebetulnya sama saja sih dengan teman-teman yang non disabilitas ya, teman-teman netra. Jadi puisi masih dianggap sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang masih adi agung gitu ya, masih besar gitu, masih sesuatu yang berat untuk diciptakan begitu. Ya mereka banyak menulis puisi, cuman mental untuk keberanian membuat itu menjadi sebuah kumpulan buku, misalnya buku yang betul-betul ber-ISBN, mereka belum berani bertarung untuk itu. Tapi saya sendiri di teman-teman sastrawan, saya tidak tahu ya posisinya saya di mana gitu. Tetapi ya saya sedikit teman adalah beberapa yang saya kenal begitu sastrawan, dan saya merasa bahwa saya tidak tahu apakah saya disebut penyair buta atau juga termasuk penyair. Yang jelas bahwa saya suka akan puisi, dan puisi-puisi saya memang tidak lahir dari puisi-puisi akademik ya. Artinya tidak mengikuti alur-alur yang selama ini mungkin dicanangkan oleh teman-teman yang memang secara teknis. Mungkin saya agak bebas seperti Jokpin atau Sapardi. Mungkin ya gitu, karena saya baca buku puisi juga terbatas. Yang saya baca tuh baru buku-bukunya Sapardi saja. Maka kalau membaca buku puisi-puisi saya mungkin agak-agak jeplak Sapardi sih mungkin gitu. Jadi saya hanya merasa begini, buat puisi itu sebenarnya kalau ikut aturan main bagi saya sulit. Tapi karena saya merasa gini saja, saya anggap Sapardi punya resep masakan gitu ya. Anggaplah nasi goreng. Hanya Sapardi membuatnya nasi putih, dikasih sambal goreng, kasih kecap, kasih telur, sudah gitu. Nah saya hanya ngikutin saja. Oh pakai nasi putih ya, oh saya jangan pakai nasi putih deh, saya pakai nasi jagung. Gitu misalnya. Oh pakai cabenya rawit, oh enggak deh, saya enggak pakai cabai rawit, saya pakai cabai merah. Hanya gitu aja, jadi saya melakukan sedikit modifikasi, dan kalau Sapardi bercerita tentang dunianya dia, saya bercerita tentang dunia saya. Gitu. Bedanya di situ aja. Mungkin kalau saya nggak mau memikirkan teknisnya bagaimana gitu, ketika itu saya buat dan saya mirip-mirip Sapardi ya juga nggak apa-apa juga sih mungkin gitu. Ya awalnya saya membuat puisi cinta. Itu pun dulu saya anggap bukan puisi, hanya rayuan buat mantan pacar saya gitu kan. Lalu terbukukan menjadi Angin Penuh Berisik 2008. Nah tapi 2012 saya mencoba menuliskan puisi-puisi yang sudah mulai dunia saya. Misalnya saya menuliskan dunia tongkat putih ya. Saya bicara sama Louis Braille, misalnya pencipta Braille itu. Gitu. Saya mulai menuliskan kegelisahan saya terhadap kampus-kampus yang tidak menerima saya, kegelisahan saya terhadap bank-bank yang kalau tunanetra datang tuh menyusahkan, menyulitkan gitu. Nah, banyak kegelisahan-kegelisahan yang saya alami di dunia nyata, saya tuangkan dalam Taman Dalam Gelap. Saya mengambil satu bahwa kegelapan tidak selamanya mengsesarahkan sih itu. Jadi taman itu saya anggap sebuah keindahan. Saya mencoba begitu sih. Itu nggak tahu menghibur diri juga kali. Supaya saya tidak terlalu patah gitu, tidak terlalu jatuh gitu. Ya
orang Jawa bilang ngono yang ngono neng ojo ngono gitu loh. Jadi menderita yang menderita tapi mungkin bisa dinikmati gitu. Nah, saya melihat sisi lain dari itu, saya coba gambarkan itu dalam sebuah puisi. Itu makanya judulnya Taman Dalam Gerak. Tapi saya terus membuat karya-karya, akhirnya saya keluarkan lagi dari syair mataku. Ya, mencoba juga dalam kegelapan ini saya masih bisa menikmati alam, ya, masih bisa menikmati hubungan dengan keluarga. Lalu saya membuat juga Gelang Ilalang. Gelang Ilalang lebih menceritakan cinta saya kepada istri saya sih. Gitu. Kesederhanaan saya dalam mencintai, tapi saya pikir cukup dalam begitu ya. Ya nanti baca aja di Gelang Ilalang. Nah, lalu terakhir karena saya bergelut di dunia kopi dan saya juga bergelut di dunia meditasi, bergelut juga di dunia terapi, bergelut juga di dunia mindset ya, teknologi pikiran, maka saya coba membuat satu puisi yang judulnya Meditasi Kopi. Nah, disinilah baru menurut saya sedikit menemukan titik di mana puisi-puisi ini lepas gitu ya. Artinya saya lebih bebas, tidak lagi terikat sama yang tadi saya sebutkan di awal gitu. Saya lebih bebas, saya mencoba menyelam ke dalam kopi, dan apa yang bisa saya pelajari dari kopi. Jadi dari 80 sekian puisi di dalam meditasi kopi, 95%-nya semua bercerita tentang kopi. Jadi saya menyelam ke dalam dunia kopi, tidak meninggalkan ketunanetraan saya, karena itu bercerita tentang juga barista yang jadi tunanetra. Dia juga barista di situ juga GR banget gitu ya. Ada beberapa puisi yang agak berlebih-lebihan nih, perbola gitu loh. Jadi sebagai barista.